Makanya ada istilah dalam bahasa Jawa, satu orang ya wayang satu kotak itu. Perwatakan dari satu orang ya wayang satu kotak itu. Iya, ada Krishna, ada Sengkuni, ada Baladewanya itu siapa aja, ada Arjuna, Bima dan lain sebagainya. Ya itu manusia sifatnya lengkap itu, satu kotak wayang itu. Tergantung kita mau mengeluarkan wayang yang mana, karakternya yang mana. Yang miris itu sekarang itu malah secara kontekstualnya pemikiran. Artinya gini, maksudnya di belahan dunia yang lain di bumi ya, itu manusia dengan sistem pemerintahannya itu sudah saling manipulasi. Dia yang hebat, dia yang kuat, dia yang cerdas, dia yang cerdik, itu dia yang menjadi penguasa. Kembali hukum rimba. Ya, akan tetapi kan hukum rimba itu akhirnya disamarkan yang seperti apa sih? Ya itu tadi yang dengan banyak cara. Salah satunya adalah perang gencatan senjata, perebutan kekuasaan, perebutan wilayah, memanipulasi teknologi juga, memanipulasi kekayaan juga. Caranya gimana? Merendahkan SDM manusia. Contohnya yang seperti apa sih? Oh ya, dulu ada masa penjajahan di Indonesia aja ya, Jepang sama Belanda. Kita itu sengaja diadu domba gitu. Mereka bayar orang-orang yang berpengaruh, menciptakan teori A, teori B. Akhirnya teori itu bisa menyebabkan delusi, bisa menyebabkan halusinasi, bisa menyebabkan stagnannya manusia secara individual. Akhirnya merambah ke kelompok, akhirnya merambah ke golongan. Akhirnya orang yang misalkan gini, orang yang berhalusinasi disangkanya hebat, disangkanya luar biasa, disangkanya memiliki penglihatan mata ilahi. Mata ilahi itu yang bagaimana bisa melihat hal-hal goib, makhluk astral, hantu dan sebagainya. Ini dianggap padahal itu merugikan kita, terutama merugikan bangsa ini. Kita berpikirnya masih ke arah situ, sementara orang luar negeri berpikirnya ke gimana caranya bangun jembatan ini biar kuat. Akhirnya perbedaannya di situ. Menghancurkan sebuah bangsa. Cara menghancurkan sebuah bangsa bukan hanya memelencengkan sejarahnya, bukan hanya itu. Yang lebih tajam lagi, merendahkan SDM-nya. Orang akhirnya bertapa bertahun-tahun. Orang akhirnya memikirkan kehidupan sesudah mati. Ini jarang disadari oleh manusia. Apalagi sisi khususnya Indonesia, khususnya orang Jawa lah. Negara yang pernah terjajah. Iya, negara yang pernah terjajah, negeri yang pernah terjajah seperti kita itu. Sebenarnya menurut saya kaum muda-mudinya itu harus memiliki pikiran yang kritis. Sebisa mungkin kita out of the box. Kita jangan ada di zona nyaman aja. Pikiran kita itu bebas, explore aja. Kalau kita tetap berpikiran tentang ini harus menggunakan tata cara yang seperti ini, seperti adatnya ini, ya enggak apa-apa. Tetapi jangan sampai terlena di situ. Akhirnya puasa terus, akhirnya berdoa terus, akhirnya bertapa terus. Ya negara ya itu tadi, soalnya kita terjajah secara pikiran. SDM-nya akan akhirnya lemah, dan ini dampaknya ke bangsa. Iya. Nah ini ngomong penjajahan ini gak sih? Kalau ngomong penjajahan biasanya yang datang dari negara lain itu kan bala tentara.
Kalau tentara sebenarnya nggak ada, maksudnya kemampuan untuk melemahkan mental seseorang. Tapi mereka kenapa mampu melemahkan? Karena dalam sebuah bangsa pasti memiliki ahli strategi. Nah, itu yang saya tanyakan. Kalau ahli strategi mungkin terdiri dari apa? Apakah mereka menurunkan orang-orang spiritualis atau gimana? Iya, Tetapnya. tetap. Misalkan ini ya, Cina lawan Amerika atau Amerika lawan Cina, kan sama-sama negara adidaya, superpower. Ini mau perang ya mikir dua kali, sama-sama mikir dua kali, walaupun Cina nggak takut, walaupun Amerika juga nggak takut. Caranya melemahkan gimana? Oh, sektor mananya Cina ini yang bisa diterobos? Oh, sektor ininya, misalkan tentang kesupranaturalannya terlalu kental, dimasuki sekalian dengan peradaban dari suku Maya, dengan ramalan-ramalan dari suku Maya dan sebagainya. Akhirnya banyak orang-orang Cina yang pikirannya secara tidak disadari itu apa ya, terlena, dan itu bukan hanya satu dua orang, ribuan orang terlena dalam hal teknologi. Terlenanya di mana? Dia nggak fokus lagi di teknologi. Akhirnya terlena di feng shui, akhirnya terlena di perhitungan dan lain sebagainya. Sepertinya nggak berimbas, tapi jangan lupa nanti 100 tahun lagi Anak turunnya itu ya. Nah itu. Enggak, kalau ini yang terjadi di masyarakat. Biasanya orang yang kental dengan spiritualnya, biasanya hubungannya kan dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik-baik saja. Ketika sebuah pengetahuan spiritual digunakan untuk seperti itu, untuk melemahkan lawan, kan seolah-olah kayak untuk sebuah kejahatan. Bukan. Seolah-olah negara A mau menyerang B, itu masih hal-hal yang jahat sebenarnya. Iya. Dan itu sah-sah saja. Sah saja. Sah-sah saja. Karena kenyataannya hidup di dunia, hidup dan kehidupan ini manipulasi. Nah, berarti yang beranggap bahwa seseorang yang notabene itu adalah berspiritual itu harus yang positif saja, itu enggak ya? Enggak. Intinya lebih ke bagaimana kita bertahan hidup. Bagaimana kita bertahan hidup, bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Akhirnya di situ ada butuh makan, butuh bekerja, akhirnya butuh siasat menyiasati. Memang seharusnya spiritual seperti itu. Iya, kenyataannya seperti itu. Ilmu hidup spiritual itu. Agak keliru, salah pengertian. Pencerahan umumnya kan, mendapat pencerahan spiritual. Kaya-kaya itu sesuatu yang pasti ini baik, jalan kehidupan yang baik. Yang umumnya seperti itu. Ya wis ilmu kehidupan. Ojo angel-angel, jangan terlalu sulit. Pacar kita mau didekati orang lain aja kita marah. Ini kenyataan. Kita dapat persaingan dari usaha kita. Kita juga harus berstrategi, mengatur strategi. Nah, ini kalau mungkin yang saya ulas tadi kan ada sisi baik. Kalau kita melihat cerita Ramayana, apa itu, pewayangan, kan ada yang namanya Sangkuni dan juga namanya Krishna. Dua-duanya kan main strategi. Yang satu dianggap jahat, yang satu dianggap baik. Itu sebenarnya dua-duanya sedang menjalankan spiritualisme mereka sendiri-sendiri ya? Iya. Perannya masing-masing. Makanya ada istilah dalam bahasa Jawa, satu orang ya wayang satu kotak itu. Perwatakan dari satu orang ya wayang satu kotak itu. Iya, ada Krishna, ada Sangkuni, ada Baladewanya itu siapa aja, ada Arjuna, Bima dan lain sebagainya. Ya itu manusia, sifatnya lengkap itu, satu kotak wayang itu. Tergantung kita mau mengeluarkan wayang yang mana, karakternya yang mana, yang cool atau yang penolong atau yang baik. Kalau ya, yang intinya kita sedang memerankan karakter. Jangankan yang jahat ya, digunakan ilmu kejahatan untuk menguasai orang. Sekarang aja banyak kok tokoh-tokoh yang baik, tujuannya kebaikan itu untuk menguasai orang-orang baik yang lain, itu ada juga. Iya memang. Cuma bungkusnya saja yang. Iya, makanya itu siasat menyiasati. Siasat menyiasati. Kalau bahasa yang ekstrim kan mencerdiki, ngakali. Halus. Tetap aja judulnya hukum rimba. Iya. Siapa yang kuat dia yang menguasai. Iya.
Contohnya kalau manusia iso ngalah-ngalahan seenaknya sendiri, sama pernah ada masalah tanah di rumah ini. Nah itu kan kenyataannya seperti itu. Kita kan mengatakan hak dan kewajiban. Iya. Kita mengatakan hak dan kewajiban. Nah di luar sana juga banyak orang yang memiliki masalah-masalah juga mengatakan hak dan kewajiban. Bungkusnya hak dan kewajiban. Nah, tetapi itu secara sistem naturalitas emosional kita ya seperti itu. Iya. Padahal ini mempertahankan miliknya itu mana? Iya, bicaranya hak dan kewajiban. Makanya saya selalu bilang bahwa kebenaran, kesalahan, dan banyak sekali teori itu terbagi menjadi dua kelompok, maknawi dan hakiki. Betul. Ya mungkin cukup. Biar santai lagi. Kita sambung kapan-kapan lagi. Oke, salam waras. Didn't even get to run.